no gold is not enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Debbie Alifiansa dalam pelajaran fisika. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang vektor di pelajaran kelas 10 bab 3. Jadi, kemarin kita sudah sempat membahas tentang apakah itu besaran, yaitu besaran dibagi dua menjadi besaran vektor dan besaran skalar. Apa itu besaran vektor dan skalar? Saya ingatkan kembali bahwa besaran skalar itu adalah besaran yang punya nilai saja. Contohnya massa, suhu, dan volume. Sedangkan vektor ialah yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, kecepatan, dan percepatan. Karena apa? Massa itu tidak memiliki arah. Massa hanya memiliki nilai. Oke. Selanjutnya di vektor itu kita harus mengenal yang namanya notasi. Nah, notasi vektor itu dinyatakan dari beberapa jenis. Pertama, misalkan huruf kecil yang tidak ditebalkan atau huruf besar yang tidak ditebalkan, dia harus diberikan yang namanya tanda panah di atasnya seperti ini. Tapi jika misalkan dia tidak memiliki tanda panah, dia harus ditebalkan seperti ini. Nah, biasanya vektor itu dilambangkan dengan tanda panah, yaitu seperti ini, di mana A ini sebagai pangkal dan B sebagai ujung. Nah, selanjutnya vektor itu untuk menentukan resultannya, penjumlahan ataupun selisih, itu ditentukan dari beberapa cara. Yang pertama ada dua cara, yaitu cara grafis dan cara analitis, di mana cara grafis dibagi menjadi dua, yaitu metode poligon dan jajar genjang, kemudian analitis dibagi dua juga, yaitu kosinus dan vektor komponen. Nah, untuk poligon dan jajar genjang kita akan bahas sekarang, kemudian untuk kosinus dan vektor komponen akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, yang pertama adalah menentukan resultan vektor dengan metode poligon. Jadi, seperti tadi saya sebutkan bahwa vektor itu dilambangkan dengan tanda panah seperti ini. Jadi dia ada dua panah, yaitu vektor A dan vektor B, dengan vektor A mengarah seperti ini ke kanan dan vektor B menyerong ke atas. Nah, caranya adalah yang pertama kalian harus lukis. Untuk poligon tinggal disambung aja. Jadi resultan A plus B seperti ini. Jadi A digambar dulu, kemudian disambung oleh B. Kemudian A plus B kita tarik dari pangkal A ke ujung B. Ini metode poligon, kayak gitu. Kemudian yang kedua, itu ada metode jajar genjang. Metode jajar genjang mirip tapi berbeda. Nah, kalau metode poligon itu disambung dari pangkalnya, dari ujungnya, maka kalau metode jajar genjang ini dari pangkal semua. Jadi harus membentuk jajar genjang. Vektor A plus B, A-nya digambar dulu seperti ini. Kemudian diberikan B dari pangkal yang sama, ditempel dengan pangkal yang sama. Kemudian kita tarik garis putus-putus sehingga membentuk jajar genjang. Dan resultannya kita ambil dari pangkal A dan B menuju ke ujung jajar genjangnya. Ini vektor A plus B, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba pelajarin dengan menggambar lagi. Oke, ini contoh lain. Jadi misalkan ada vektor A. Kayak gini bentuknya, ini vektor A. Kemudian vektor B. Kemudian vektor C. Tadi kan ada dua, dan sekarang kita coba dengan 3 vektor. Yang ditanya adalah resultan A plus B. Kalau A plus B seperti tadi, kita tambah lagi plus C. Nah, pertama kita buat secara poligon. Kalau poligon gampang ya, jadi tinggal gambarkan A plus B sambung aja plus C. Jadi ini A, ini B, ini C. Terus untuk resultannya kita ambil dari belakang. Nah, ini adalah A plus B plus C. Ini untuk poligon, gampang kan? Kemudian untuk jajar genjang, kalau jajar genjang kita ambil satu-satu. Yang pertama A plus B dulu. A-nya ke atas. Ini A plus B. Maaf.
Jadi kita ambil dari pangkalnya plus B. Nah, kita harus buat garis putus-putus supaya membentuk jajar-jajar. Ini garis putus-putusnya. Nah, ini adalah resultannya. Ini adalah A plus B. Kemudian plus C-nya kita ambil dari pangkal lagi, dari sini. C-nya ke bawah, jadi kayak gini. Nah, tapi jajar genjangnya kita ambil dari resultan, jadi dari sini. Nah, sehingga ini adalah A plus B dalam kurung plus C, atau resultan plus C, kayak gitu. Ini hasilnya dari jajar genjang. Sampai sini paham ya? Kemudian bagaimana kalau misalkan soalnya minus? Jadi untuk vektor itu bisa minus ya. Misalkan soalnya A min B. Nah, minusnya berarti kebalikannya. Jadi kalau misalkan poligon, kita buatnya A, B ke kanan, jadi minusnya ke kiri, kebalikannya. Ini min B. Jadi untuk vektornya, ini ada seperti ini, A min B, kayak gitu untuk poligon. Untuk jajar genjang juga sama. Jadi A, terus B-nya karena ke kanan jadi ke kiri, ini A. Nah, ini min B. Terus untuk resultannya kita buat jajar genjang dulu. Maaf gambarnya kurang baik ya. Jadi harusnya ini lebih jajar genjang lagi. Nah, kayak gini kurang lebih. Ini resultan A min B. Sampai sini paham ya? Untuk yang 3 vektor seperti tadi, cuman jika misalkan min dia kebalikannya. Oke, kalau begitu metode poligon, yaitu secara grafis, poligon dan jajar genjang, sampai di sini dulu. Kemudian selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas metode analitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I walk in the spot like I want it all. I'm Mary James with it, then I'm honey, clappy, yeah, I'm on call like a waterfall.